Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lumut daun. Tentu kalian semua pernah mendengarkan apa itu lumut daun. Ya, lumut daun bisa kita panggil sebagai lumut sejati. Lumut ini termasuk ke dalam lumut tumbuhan atau bryophyta. Perlu kalian ketahui bahwasanya lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena memiliki akar, batang, dan juga daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies. Tadi itu kan hanya sekedar pengertian dari lumut daun. Sekarang saatnya kita masuki mengenai ciri-ciri lumut daun, siklus hidup lumut daun, habitat lumut daun, dan juga manfaat apa yang bisa dihasilkan dari lumut daun. Berikut adalah ciri-ciri dari lumut daun. Yang pertama, akarnya belum berupa akar, masih berupa rizoid. Yang kedua, fase dominannya adalah fase gametofit. Yang ketiga, spora terdiri dari dua lapisan, yaitu endospora dan exospora. Habitatnya pun pada tempat yang lembab. Yang keempat, sporofit terdiri dari bagian seta, apofisis, vaginula, columella, dan calyptra. Yang kelima, sporofit pada umumnya lebih kecil, berumur pendek, dan hidup tergantung pada gametofit. Yang terakhir, reproduksi vegetatif dengan spora, generatif dengan archegonium yang menghasilkan ovum, dan antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Sekarang kita beralih ke siklus hidup lumut daun. Lumut daun mengalami pergiliran keturunan antara gametofit dan juga sporofit. Tubuh sporofit bryopsida ini akan tumbuh di bagian atas tumbuhan gametofit yang betina. Sporofit akan menempel untuk memperoleh nutrisi. Selain dengan spora, lumut daun seperti sphagnum dapat pula bereproduksi dengan cara fragmentasi. Seperti yang kita lihat di layar, bahwa skema daur hidup bryopsida ini dimulai dengan spora. Perkembangbiakan secara bryopsida vegetatif berlangsung dengan pembebasan spora dari kapsul, sebagai hasil dari pembelahan sel induk spora secara meiosis yang menghasilkan 4 spora atau tetraspora. Jika sporogonium atau sporofit lumut daun telah masak, calyptra dan operculumnya lepas dan jatuh. Jika udara di sekitarnya kering, gigi-gigi peristom akan menggulung keluar sehingga spora pun dapat keluar dan akan diterbangkan oleh angin. Jika spora bryopsida ini jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi protonema yang berbentuk seperti benang. Perkembangbiakan secara generatif bryopsida ini berlangsung melalui pembuahan sel telur oleh sel jantan dan akan menghasilkan zigot. Pembuahan lumut daun ini terjadi karena adanya kemotaksis atau gaya tarik kimia di dalam medium air. Zigot bryopsida ini akan membelah beberapa kali sehingga terbentuk embrio yang akan tumbuh menjadi sporogonium atau badan penghasil spora, atau sporopit, tumbuhan yang menghasilkan spora. Jadi, sporopit itu merupakan turunan generatif dari lumut daun. Tahu secara simpelnya dapat kita ketahui bahwa skema daur hidup bryopsida ini dimulai dari spora. Spora membentuk protonema. Protonema ini akan menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang dewasa akan membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bersatu, maka mereka akan menghasilkan zigot. Zigot ini kembali menghasilkan sporogonium. Sporogonium ini akan menghasilkan sporangium. Sporangium ini nanti akan menjadi spora. Sekarang kita masuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu habitat dari lumut daun. Lumut daun dapat tumbuh di atas tanah-tanah yang gundul, yang periodiknya mengalami masa kekeringan. Yang kedua, lumut daun ini dapat pula kita temukan di antara rumput-rumput, di atas cadas, pada batang-batang dan cabang-cabang, bahkan ada yang pada daun-daun, pada pohon-pohon, di rawa-rawa, tetapi jarang kita temukan di dalam air. Yang ketiga, lumut daun ini dapat ditemukan di daerah kutub, tropis, ataupun gurun. Saatnya kita masuki pembahasan yang terakhir mengenai kegunaan dari lumut daun. Yang pertama,
lumut daun memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen. Yang kedua, lumut daun sphagnum dapat dimanfaatkan sebagai pengganti kapas dan sebagai bahan bakar. Yang ketiga, lumut daun dapat menyerap air serta menjaga kelembaban tanah. Yang keempat, bryopsida atau lumut daun ini bisa digunakan sebagai ornamen tata ruang. Yang kelima, lumut gambut di rawa dapat dijadikan sebagai pupuk penyubur tanah. Yang keenam, lumut sphagnum dikenal sebagai obat penyakit kulit dan juga obat mata. Yang ketujuh, di hutan bantalan lumut berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya banjir. Demikianlah pembahasan saya mengenai lumut daun. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata,